Jadi kipi-nya itu menjadi semakin beragam, termasuk ada laporan terjadinya blood clot, ada laporan terjadinya myocarditis, ada laporan terjadinya sudden cardiac death, ada laporan terjadinya penyakit autoimun, bahkan sampai turbo kanker. Sekarang perbedaan antara vaksin yang zaman dulu dengan vaksin modern itu terutama memang dalam aspek pembuatannya satu, kemudian dalam aspek ingredients-nya ya. Jadi kalau kita lihat dari sejarah vaksin itu sekitar 222 tahun yang lalu sudah saya tulis juga di dalam buku saya ya, buku Pandemi Pembelah Peradaban tuh ada satu chapter khusus yang tebal berhalaman-halaman tuh tentang vaksin. Anda bisa baca di buku saya, buku Pandemi Pembelah Peradaban. Teman-teman, buku itu dicetak sangat terbatas, jadi jangan sampai Anda kehilangan kesempatan untuk memiliki buku tersebut ya. Silakan langsung pesan ke 0812-2207-9097 supaya Anda bisa segera mengakses buku tersebut. Balik lagi ke soal kandungan. Jadi memang berbeda sekali karena itu juga menunjukkan perbedaan platformnya. Dan lebih jauh dari itu ada sebenarnya filosofi dari vaksin itu sendiri gitu. Sejak 222 tahun yang lalu ada seorang yang namanya Edward Jenner. Beliau katakanlah ditahbiskan sebagai bapak vaksinasi modern gitu. Sebetulnya Pak Edward Jenner ini bukan orang yang menemukan vaksin. Dia itu hanya semacam menggunakan saja sebuah metode untuk memberikan kekebalan buatan kepada masyarakat ya untuk mengantisipasi wabah yang terjadi atau infeksi yang terjadi. Itu sebetulnya dengan metode yang udah ratusan tahun ada di dunia ya, bahkan ribuan tahun ya, karena metode yang kemudian diklaim sebagai metodenya Edward Jenner itu sebetulnya, dan kemudian dia beri nama vaksinasi ya. Vaksinasi padahal itu sebenarnya kan sebuah inokulasi sebetulnya. Itu sudah dikenal dari sejak zaman dahulu kala ribuan tahun yang lalu. Sudah dipakai oleh bangsa Tiongkok ya, bangsa Cina. Sudah juga ditemukan pada risalah-risalah di kedokteran India kuno. Juga ditemukan juga di Mesir, kemudian juga ditemukan di Turki. Jadi itu metode yang ribuan tahun lah ya, tapi namanya adalah inokulasi bukan vaksinasi. Jadi praktisnya tuh sebenarnya gini. Jadi ketika terjadi sebuah wabah ya, ada sebuah infeksi yang menyebar, contoh misalnya cacar ya, karena itu pertama kali ya vaksin cacar yang ditemukan oleh Edward Jenner. Jadi katakanlah pada suatu ketika oleh karena berbagai macam sebab terjadilah wabah penyakit cacar. Penyakit cacar itu bukan penyakitnya manusia, basically-nya ya. Jadi dia adalah penyakit yang diderita oleh mamalia. Dalam hal ini adalah sapi, kuda, dan sebagainya. Kemudian terjadilah sebuah peristiwa infeksi yang luar biasa ketika sapi yang terkena cacar itu kemudian bisa menginfeksi pemerah susu atau perawat sapi itu, peternak itu. Nah, disitulah kemudian ternyata terjadi yang namanya pindah inang atau spillover. Si cacar itu ketika manusia itu mendapatkan infeksi dari sapi, ya kemudian manusia itu terinfeksi. Nah, kemudian apa yang terjadi pada orang yang terkena infeksi sebaran infeksi dari sapi itu kemudian mengalami ada semacam bula-bula gitu ya, pustula bahasa awamnya itu bintil-bintil gitu ya, yang berisikan cairan, yang di dalam cairan itulah ada virus cacar itu ya, smallpox dan pox yang lainnya. Ini smallpox ya, virus cacar. Jadi virusnya itu ada di cairan tersebut. Nah, metode inokulasi yang ditemukan ribuan tahun yang lalu oleh masyarakat ribuan tahun yang lalu itu adalah menyedot cairan yang berisikan virus tersebut ya. Kemudian cairan yang disedot itu atau diambil, ditoreh gitu, itu diberikan kepada orang yang sehat, pemerah susu yang belum terkena cacar, yang sehat ya. Dengan cara apa? Jadi orang yang sehat itu dibuat luka terbuka begitu. Lalu kemudian itu tadi cairan dari pustula dari orang yang kena cacar itu ditaruh di luka tersebut. Tak berapa lama kemudian orang itu akan mengalami serangkaian reaksi imunitas begitu ya, tetapi kemudian
selanjutnya dia kebal. Jadi orang yang mendapatkan inokulasi itu dia mengalami kekebalan terhadap cacar dan dia tidak menderita penyakit cacar. Itulah asal muasalnya. Lalu metode itu kemudian berkembang ya, ketika ada wabah di sana dan sebagainya, metode itu berkembang. Tetapi memang ada risiko-risiko yang tertulis juga dalam catatan sejarah bahwa kalau inokulasi itu memang cukup berisiko karena seakan-akan orang itu dipaksa untuk mengalami infeksi. Tidak seperti orang yang secara alamiah mengalami infeksi, kan beda ya. Jadi antibodi yang terbentuk itu seakan-akan seperti dipaksa karena dia tidak mengalami pajanan infeksi kuman itu secara natural, tetapi secara buatan kan dengan penorehan luka itu. Nah, reaksi antibodi yang muncul, reaksi respon imunitas yang muncul, itu ternyata jauh lebih berat dibandingkan sakit itu sendiri. Dan inilah yang kemudian menjadi catatan sejarah bahwa vaksinasi itu memberikan semacam risiko karena pemberian virus dalam secara sintetis atau secara buatan itu memberikan risiko peningkatan imunitas yang amat sangat tinggi begitu ya, dan menimbulkan reaksi autoimunitas ya di dalam tubuh seseorang yang tidak kuat menjalaninya. Nah, metode ini karena pada kurun waktu sekitar mulai abad 11 sampai abad 16 itu Turki ya, Kekaisaran Turki Utsmani itu kan menguasai Eropa, maka metode inokulasi ini berkembang sampai ke Inggris ya, tempat Edward Jenner berada. Jadi dibawalah ya 300 tahun sebelum Edward Jenner lahir itu dibawa ke Inggris dan kemudian menjadi sebuah metode yang lazim dilakukan di kalangan para pemerah susu di Inggris. Jadi Dr. Edward Jenner ini hanya melakukan semacam, bukan klaim ya, tapi dia melakukan sebuah studi observasi ya, eksperimental, bahkan melibatkan anak-anaknya sendiri ya. Itu kan kemudian terciptalah sebuah metode dalam tanda kutip baru yang namanya vaksinasi. Dan sejak itu kemudian berkembang sampai 222 tahun sampai dengan hari ini dengan perkembangan menggunakan berbagai macam platform. Nah, persoalan platform ini yang kemudian menjadi penting sekali teman-teman, karena ketika kemudian platformnya itu ternyata bukan virus tetapi adalah berbagai macam metode, termasuk yang paling baru itu dengan teknik mRNA, yang dulu vaksin itu semula berisikan virus, kemudian virus itu dilemahkan, virus itu dimatikan, sampai informasi tentang virus itu sendiri saja yang diberikan kepada tubuh manusia. Itulah vaksin berplatform mRNA. Jadi nggak ada sama sekali virusnya, tetapi hanya informasi tentang virus itu sendiri yang ditulis dalam bentuk semacam informasi. Nggak ada barangnya sama sekali, itu adalah informasi yang dibungkus di dalam sebuah semacam kapsul ya, yang terbuat dari nanolipid gitu, kemudian disuntikkan dengan ukuran nanopartikel, tentu saja disuntikkan, dan kemudian informasi itu akan masuk ke dalam tubuh manusia. Nah, ini kan metode yang amat sangat baru dan sangat berbeda secara filosofi dan secara hakikat dengan vaksinasi yang awal mula diberikan kepada manusia. Dan ini menimbulkan ruang diskusi tentu saja, dan seharusnya para dokter yang tampil di depan untuk mempertanyakan, untuk katakanlah betul-betul melakukan review yang sangat mendalam, penelitian yang sangat mendalam. Kenapa platform modern itu semakin menjauhkan dari konsep filosofi dari vaksin di masa lalu? Kenapa harus digantikan dengan berbagai macam model, dengan berbagai macam metode modern yang bahkan jauh ya, semakin melampaui, semakin menjauh dari metode vaksinasi aslinya? Itu yang mesti harus dipertanyakan. Karena apa? Karena ternyata ekses atau risiko-risiko yang ditimbulkan dari platform baru ini sekarang baru ketahuan ya, ternyata menimbulkan mudarat, ternyata menimbulkan kerugian yang signifikan ya, yang bermakna bagi orang yang menerima vaksin. Jadi KIP-nya itu menjadi semakin beragam, termasuk ada laporan terjadinya blood clot, ada laporan terjadinya myocarditis, ada laporan terjadinya sudden cardiac death, ada laporan terjadinya
penyakit autoimun, bahkan sampai turbo kanker. Dan untuk laporan-laporan seperti ini, sekali lagi mestinya dokter berada bersama dengan rakyat, bahu-membahu untuk melakukan advokasi terhadap mana metode vaksinasi yang seharusnya paling tepat digunakan, yang more good than harm, ya, yang lebih bagus daripada yang lebih memberikan kerugian kepada masyarakat. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda semuanya untuk merenung, berpikir, dan menambah pengetahuan baru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.